Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama saya Bu Nur Hasanah pada video pembelajaran fisika SMA. Oh iya, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, masih semangat kan belajarnya? Harus dong, harus tetap semangat ya walau belajar di rumah agar kalian tidak ketinggalan pelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Oke, pada video kali ini Ibu akan membahas soal UN Fisika SMA mengenai hukum Coulomb untuk muatan tidak segaris. Disimak baik-baik ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk video hari ini adalah yang pertama, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan hukum Coulomb dan persamaannya. Yang kedua, setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat menentukan gaya Coulomb untuk muatan tidak segaris. Baik, sebelum kita bahas soal UN-nya, Ibu ingin mengulang sedikit nih materi tentang hukum Coulomb. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ya? Coba Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak nih bunyi hukum Coulomb seperti apa ya? Yap, betul banget. Hukum Coulomb ini menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Sehingga secara matematis dapat dituliskan seperti ini ya. Tadi kan bunyinya besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak itu berarti F-nya berbanding lurus. Kalau berbanding lurus itu berarti sama-sama di atas ya. Berbanding lurus dengan kedua muatannya berarti sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak berarti dibagi R kuadrat. Nah, Ibu ada tips nih biar kalian ingat terus sama persamaan gaya Coulomb. Jadi kalau kalian ditanyakan gaya Coulomb, ingat ya, F sama dengan kakiku retak-retak, atau boleh juga F sama dengan kakiku lari-lari. Terserah kalian sih, gampangnya yang mana ya, bebas. Nah, sekarang kita jabarkan nih, F itu apa sih? Nah, F ini adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak ya. Tahu dari mana F ini gaya tarik-menarik atau tolak-menolak? Ya, itu tergantung di soalnya ya. Jika di soalnya diketahui muatan yang sejenis, maka dia akan menimbulkan gaya Coulomb tolak-menolak. Nah, vektor gayanya seperti ini ya, saling menjauhi atau ke arah keluar. Kalau misalkan diketahui di soalnya muatannya tidak sejenis, kayak min plus atau plus min, maka gaya Coulombnya akan tarik menarik dan menuju ke tengah begini ya, saling mendekati antar muatan. Kemudian di sini ada Q1 dan Q2. Q di sini adalah muatan ya, berarti di sini muatan listrik 1, Q2 muatan listrik 2. Nah, muatan listrik itu satuannya adalah Coulomb, disimbolkan dengan huruf C besar ya. Kemudian di sini ada R. R itu adalah jarak antara kedua muatan, satuannya meter. Kemudian di sini juga ada K. K adalah tetapan atau konstanta. Jadi nanti nilai K-nya itu selalu tetap ya. Nah, K ini diperoleh dari mana sih? Nah, dari sini ya. K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kemudian kita jabarkan kembali ya. Jadi 1 dibagi 4, pi-nya boleh 22/7 atau 3,14. Kemudian epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa atau permitivitas ruang vakum. Besarnya 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian jadi nilai K-nya sama dengan 1 dibagi segambreng ini ya. Maka nilai K-nya diperoleh 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, nanti misalkan di soal itu tidak diketahui nilai K-nya. Ya, berarti kalian harus tahu ya bahwa nilai K-nya itu pasti segini. 9 kali 10 pangkat 9. Jadi diingat-ingat ya bahwa K itu konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian untuk menganalisis gaya Coulomb, kita harus tahu dulu nih sifat muatannya ya. Jadi kalau muatannya sejenis,
eh, gayanya akan tolak menolak. Kalau muatannya tidak sejenis, maka gayanya akan tarik menarik. Nah, ini langkah awal untuk menganalisis gaya Coulomb. Kemudian di sini ada catatan, min plus pada muatan tidak ditulis pada perhitungan. Nah, ini maksudnya seperti ini. Apabila di soal diketahui misalkan Q2-nya itu min 10 Coulomb. Nah, berarti nanti yang dimasukin ke perhitungan itu cuma angkanya aja ya, berarti hanya 10 Coulomb. Nah, tanda minus itu hanya menandakan atau menunjukkan untuk arah gaya Coulombnya aja. Apakah arah gaya Coulombnya itu tarik menarik atau tolak menolak. Seperti itu ya. Kemudian, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal UN-nya, Ibu ingin menjelaskan konsepnya dulu nih. Bagaimana sih cara mencari gaya Coulomb untuk muatan tidak segaris? Nah, seperti ini ya. Jadi di sini terdapat 3 buah muatan Q1, Q2, Q3 terletak tidak segaris ya dan membentuk bidang segitiga sama sisi. Kemudian yang ditanyakan, tentukan resultan gaya Coulomb untuk muatan Q1. Nah, berarti yang ditanyakan adalah F1-nya ya, jadi resultan gaya yang bekerja pada muatan Q1. Nah, nanti kita analisis nih, muatan Q1 dengan Q2, muatan Q1 dengan Q3, gaya Coulombnya ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke persamaan atau rumusnya, kita analisis dulu vektor gayanya. Ini langkah pertama ya dalam mengerjakan gaya Coulomb. Jadi pertama, kita tentukan dulu arah gaya Coulombnya, arah vektor gaya Coulombnya, apakah tarik menarik atau tolak menolak. Nah, sekarang kita analisis muatan Q1 dengan Q2. Muatan Q1-nya plus, Q2-nya min. Nah, berarti gaya Coulombnya bagaimana? Tarik menarik atau tolak menolak? Yap, betul banget. Jawabannya adalah tarik menarik. Kenapa? Karena muatannya tidak sejenis ya, plus dan min. Jadi gaya Coulombnya tarik menarik. Berarti arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Seperti ini ya. Nah, ini adalah vektor gaya untuk muatan Q1 dan Q2. Ini F12-nya ya. Kemudian kita analisis lagi muatan Q1 dengan Q3. Plus dan min. Nah, berarti tarik menarik atau tolak menolak gayanya? Yap, betul banget, tarik menarik lagi ya, karena muatannya tidak sejenis ya. Berarti arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Yap, betul banget, ke arah kanan. Seperti ini ya. Nah, ini adalah F13-nya. Sehingga resultan vektornya adalah seperti ini ya. Ini resultan vektor untuk gaya Coulomb untuk muatan Q1. Nah, bagaimana sih mencari gaya Coulomb untuk muatan tidak segaris? Nah, ingat ya, untuk kelas gaya itu kan termasuk besaran vektor. Nah, jadi kita mencari resultan vektornya, resultan gayanya dengan menggunakan persamaan vektor yang udah kalian pelajari di kelas 10. Coba ada yang masih ingat nggak persamaannya kayak gimana? Nah, kalau lupa Ibu ingatkan kembali ya. Jadi, apabila ada 2 buah vektor seperti ini ya, F12, F13, mengapit sudut theta, maka resultan vektornya adalah seperti ini. Nah, ini Bu contohkan dulu ya. Jadi ini di sini ada vektor A, kemudian ada vektor B dan mengapit sudut theta, maka resultannya adalah, nah ini persamaan resultannya nih, R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B kali cos theta. R di sini adalah resultan vektornya ya. Kemudian A-nya adalah vektor A, B vektor B. Kemudian kenapa di sini dikali cos theta? Karena sudutnya membentuk samping dan miring. Ya, cos itu kan sami ya, samping miring, jadi kita menggunakan cos theta. Sehingga untuk menentukan gaya Coulomb untuk muatan Q1, F1-nya tinggal kita ganti aja nih persamaan yang di atas ya. Jadi resultannya kita ganti dengan F1 yang kita tanyakan. Kemudian A-nya kita ganti dengan F12, B-nya kita ganti dengan vektor F13, sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya. F1 sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 dikali F12 ditambah F13 dikali cos theta. Nah, apabila nanti dalam soal gaya Coulomb untuk muatan tidak segaris membentuk bidang segitiga sama sisi, maka sudutnya berapa? Nah, ingat ya, sudut total segitiga itu 180 derajat. Nah, kalau sama sisi kan berarti sudutnya itu sama. Berarti tinggal kita bagi 3 ya. Jadi 180 derajat dibagi 3 berarti 60 derajat. Jadi kalau soalnya segitiga sama sisi,
tiap sudutnya sama semua ya, 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soalnya. Di sini sudah terdapat soal UN Fisika SMA tahun 2016. Yuk kita pecahkan bersama-sama ya. 3 buah muatan ditempatkan seperti di bawah ini. Nah, ini ada 3 buah muatan terletak pada segitiga siku-siku. Nah, biasakan sebelum kita mengerjakan soal, kita tulis dulu diketahuinya ya, agar memudahkan kita untuk menganalisis soalnya. Yang pertama, yang diketahui ada Q1. Di sini Q1-nya min 0,4 mikrocoulomb. Nah, kita rubah ya menjadi satuan coulomb. Ingat, mikro itu sama dengan berapa? Mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6. Jadi bisa kita tulis Q1-nya sama dengan min 0,4 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian ini ingin Ibu rubah lagi nih. Soalnya Ibu nggak suka koma ya. Jadi 0,4 itu sama aja kan 4 kali 10 min 1 ya. Jadi pangkatnya kalau dikalikan kita jumlahkan, jadi 10 min 1 dikali 10 min 6 berarti min 1 tambah min 6 jadi min 7. Jadi Q1-nya sama dengan min 4 dikali 10 pangkat min 7 coulomb. Kemudian yang kedua yang diketahui Q2-nya sama dengan 16 mikrocoulomb. Kita rubah lagi ya menjadi coulomb, berarti 16 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian di sini juga terdapat R12. R12 adalah jarak dari muatan Q1 ke muatan Q2. Besarnya adalah 8 meter. Ini sudah SI ya, jadi kita nggak usah rubah lagi. Kemudian di sini diketahui muatan ketiga, Q3-nya sama dengan 9 mikrocoulomb. Nah, kita rubah jadi coulomb ya, berarti 9 dikali 10 pangkat min 6. Nah, di sini juga diketahui jarak R13-nya ya, jarak dari muatan 1 ke muatan 3, yaitu 6 meter. Nah, ini juga sudah SI ya, jadi nggak usah kita rubah lagi. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah besar resultan gaya listrik atau gaya coulomb yang dialami oleh muatan Q1. Berarti yang ditanyakan adalah F1-nya ya, berapa? Berarti nanti kita analisis gaya arah vektor gaya yang terdapat pada muatan Q1. Nah, jadi sebelum kita masuk ke persamaannya, kita analisis dulu ya vektor gayanya. Sekarang kita analisis Q1 dengan Q2. Q1-nya min, Q2-nya. Nah, kalau tidak diketahui di soal, berarti muatannya positif ya. Berarti Q1 dengan Q2, min dengan plus. Berarti gayanya gimana? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik. Kenapa? Karena muatannya tidak sejenis ya. Jadi arahnya kemana kalau tarik-menarik? Ya, ke kanan ya. Nah, ini adalah vektor F12-nya. Kemudian Q1 dengan Q3 sama Q1-nya min, Q3-nya plus, berarti gayanya bagaimana? Tarik-menarik. Berarti ke atas apa ke bawah? Ya, betul, ke atas ya. Nah, ini adalah vektor gayanya untuk muatan gaya coulomb untuk Q1 dan Q3. Ini F13-nya ya. Jadi resultannya bagaimana? Nah, resultannya F1-nya jadi seperti ini. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat. Oke, sekarang kita jawab ya. Bagaimana cara mencari F1-nya, yaitu dengan persamaan yang tadi ya, dengan menggunakan resultan yang tadi. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta. Kemudian kita masukin R-nya, kita ganti F1 ya, sama dengan akar A-nya diganti F12, B-nya diganti F13, sehingga menjadi akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 dikali F12 dikali F13 dikali cos. Nah, karena sudutnya segitiga siku-siku, jadi cosnya 90 derajat. Kemudian kita jabarkan kembali. Karena cos 90 derajat itu sama dengan 0, berarti 0 kali segambreng ya 0 ya. Sehingga persamaan akhirnya diperoleh seperti ini. F1 sama dengan akar F1 kuadrat tambah F13 kuadrat. Nah, persamaan ini berlaku jika sudutnya itu membentuk 90 derajat atau membentuk bidang segitiga siku-siku ya. Jadi kalau nanti soalnya segitiga siku-siku, kalian sudah tahu ya, tinggal menggunakan persamaan seperti ini untuk resultan gayanya. Tapi kalian juga harus tahu sejarahnya dari mana kok bisa dapat begini. Nah, ini karena sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0 kali segambreng 0, jadi habis ya. Jadi fisika itu kalian bukan menghafal rumus, tapi kalian juga harus paham
konsepnya agar materi yang didapat dapat melekat lebih lama di memori kalian ya. Seperti itu. Nah, sekarang tugas kita apa? Mencari F12 dan mencari F13-nya. Nanti kalau sudah dapat kita masukkan ke persamaan yang ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini diketahuinya Ibu tulis kembali ya agar tidak bolak-balik ke slide sebelumnya. Nah, tadi kan kita diminta untuk mencari F12 dan mencari F13-nya ya. Nah, ingat untuk mencari F12-nya dengan menggunakan persamaan gaya Coulomb. Ada yang tahu persamaannya apa? Ya, betul banget ya. Kakiku retak-retak. Jadi untuk mencari gaya Coulomb F-nya sama dengan kakiku retak-retak. Karena di sini F12 berarti Ki di sini adalah Ki1 dan Ki2. Kemudian di sini R-nya juga R12 ya, jarak dari muatan 1 ke muatan 2. Nah, sekarang kita masukin angkanya. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ki1-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, ingat, kalau dalam perhitungan minnya tidak diikutkan ya, karena minusnya itu hanya menunjukkan arah gayanya aja. Apakah akan tarik menarik atau akan tolak menolak. Jadi kalau dalam perhitungan kita masukin angkanya aja, yaitu 4 kali 10 pangkat min 7. Kemudian Ki2-nya berapa? Ki2-nya 16 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi R12 kuadrat. R12-nya berapa? Ini ya, jarak dari Ki1 ke Ki2-nya 8 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang angkanya doang kita kaliin di depan ya. Jadi 9 dikali 4 dikali 16. Baru deh kita kerjain pangkatnya. Kalau dikali, pangkatnya itu dijumlah ya. Jadi 9 ditambah min 7 sama dengan 2. 2 ditambah min 6 sama dengan min 4. Sehingga pangkatnya menjadi 10 pangkat min 4. Jangan lupa dibagi 8 kuadrat kan sama aja 8 kali 8 ya. Nah, coba lihat di sini. Ada yang bisa dicoret nggak nih? Ada ya. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kemudian 4 kali 2 kan sama dengan 8 ya. Jadi bisa dicoret sama yang 8 yang bawah. Terus sehingga hasil akhirnya adalah F12 sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian yang kedua kita diminta mencari apa lagi nih? Tadi kan F12-nya sudah dapat ya, sekarang mencari F13-nya. Sama ya dengan menggunakan gaya Coulomb, yaitu kakiku retak-retak. Nah, karena di sini F13, jadi Q-nya yang dipakai adalah kaki 1 kali Q3 per R13 kuadrat. Sekarang kita masukin angkanya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi walaupun tidak diketahui di soal, kalian sudah harus tahu ya bahwa K itu pasti segini. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya min 4 kali 10 pangkat min 7. Ingat, minusnya tidak digunakan dalam perhitungan ya, jadi angkanya saja. Jadi dikali 4 kali 10 pangkat min 7. Q3-nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi R13 kuadrat. R13 apa? Jarak dari muatan Q1 ke Q3, yaitu 6 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, sekarang kita analisis ya. Yang angkanya doang kita kali ke depan. 9 dikali 4 dikali 9. Nah, baru kita kerjain pangkatnya. Ingat, kalau dikali, pangkatnya dijumlah. Berarti 9 tambah min 7, 2. 2 tambah min 6, berarti pangkatnya 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kita analisis yang depannya nih. 4 kali 9 berapa? 36. Berarti bisa dicoret ya. Kan 6 kuadrat sama dengan 36 juga. Jadi bisa kita coret. Sehingga F13-nya diperoleh 9 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, F12 udah dapat, F13 udah dapat. Berarti sekarang tinggal dimasukin ke persamaan yang ini ya. Ke persamaan resultan F1-nya. Oke, sekarang kita masukin. F1 sama dengan F12-nya berapa? 9 kali 10 pangkat min 4. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah F13-nya berapa? 9 kali 10 pangkat min 4. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, sekarang kita analisis. 9 dikuadratin berapa? 81. Kemudian dikali 10 pangkat min 4 dikuadratin. Nah, ingat ya, kalau kuadrat dipangkatin, itu berarti dikali ya, bukan dikuadratkan juga. Jadi min 4 dikuadratkan sama aja min 4 dikali 2. Jadi 10 pangkat min
8. Jadi bukan min 4 kali min 4 ya, tapi min 4 dikali 2 ya. Terus ditambah, sama ya, 9 dikuadratin 81 dikali 10 pangkat min 4 dikuadratkan. Ingat kalau dikuadratkan dikali, berarti min 4 kali 2 sama dengan min 8. Nah, sehingga diperoleh, nah, kan 81 dikali 10 pangkat min 8 ditambah 81 kali 10 pangkat min 8, sama aja kan 2 dikali 81 ya, karena kan ininya ada 2 ya. Jadi 2 dikali 81 dikali 10 pangkat min 8. Nah, sekarang yang bisa kita keluarin dari akar, kita keluarin ya. Nah, ini akar 2 mah nggak bisa dikeluarin ya, jadi dia tetap. Kemudian akar 81, 9. Nah, akar 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 4. Kok bisa? Nah, ini kebalikannya. Kan kalau dikuadratkan itu berarti pangkatnya dikali 2, kalau diakarin pangkatnya dibagi 2 ya. Jadi 10 pangkat min 8 dibagi 2 berapa? 10 pangkat min 4. Sehingga resultan gaya Coulomb untuk muatan Q1-nya diperoleh seperti ini ya. F1-nya sama dengan 9 akar 2 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Ada nggak nih di ABC-nya, di optionnya? Ada ya, yaitu jawabannya yang B ya, 9 akar 2 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, oke. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Nah, Ibu ingin mengingatkan 3M nih, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Kita doakan semoga pandemik ini cepat berakhir agar kita bisa belajar lagi seperti sebelumnya di sekolah bersama-sama. Oke, terima kasih. Ibu tutup ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.